Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, Ibu Sarah Sahrazad MSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Siti Nurmasito untuk menjelaskan isi poster yang berjudul Penyakit Menular Seksual. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan teknologi yang semakin canggih, informasi lebih mudah diakses dan mempengaruhi gaya hidup anak muda yang semakin bebas. Tetapi, sayangnya ke arah yang mengkhawatirkan. Contohnya, meningkatnya penyakit menular seksual di kalangan remaja. Sebenarnya, apa sih penyakit menular seksual itu? Dikutip dari Alo Dokter, penyakit seksual adalah sekelompok penyakit yang pada dasarnya menular melalui hubungan seksual. Selain melalui hubungan seksual, beberapa penyakit juga bisa menular melalui kontak darah yang terkontaminasi, seperti air susu ibu dan dari darah ibu ke janinnya, baik pada saat hamil dan melahirkan. Ciri-ciri yang dapat dirasakan diantaranya nyeri panggul atau nyeri perut bagian bawah, munculnya luka maupun kutil kelamin, kelamin terasa perih dan panas, terdapat nyeri saat berhubungan. Lalu, penyebab PMS ini terjadi bisa karena 1. Melakukan hubungan seksual bebas dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit menular sebelumnya. Yang ketiga, terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan yang keempat, memakai suntikan secara bergantian dengan orang lain. Lalu, adanya dampak yang akan muncul akibat penyakit menular seksual, yaitu yang pertama, ada infeksi menular seksual. Bisa mengakibatkan gangguan pada syaraf, penyebab kebutaan, dan pikun. Yang kedua, alat reproduksi bisa mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemandulan. Yang ketiga, infeksi menular seksual bisa ditularkan kepada bayi yang sedang di dalam kandungan. Hal ini menyebabkan bayi menjadi buta atau mengalami keterbelakangan mental. Dan yang terakhir adalah kematian. Terlambatnya penanganan bisa menyebabkan penderita infeksi menular seksual meninggal karena kondisinya yang sangat parah. Penyakit menular seksual bisa dicegah dengan beberapa hal, yaitu dengan cara penanggulangan terhadap diri sendiri. Caranya, setia dengan pasangan, memastikan jarum yang dipakai steril, menjaga kesehatan organ intim, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penanggulangan ini juga bisa dimulai dari keluarga dengan memberikan pemahaman akan dampak yang diakibatkan oleh penyakit menular seksual di dalam keluarga, memberikan pengertian pengaruh yang sangat besar. Keluarga harus menganggap penyakit menular seksual menjadi hal yang penting, sehingga keharmonisan keluarga terjaga dan bisa terhindar. Selain pada keluarga, penanggulangan juga harus dilakukan kepada masyarakat dengan dilakukan cara penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit menular seksual bagi masyarakat. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan pentingnya pencegahan penyakit tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila penyakit menular seksual sudah terlanjur terjadi? Yang pertama, bisa untuk pemberian antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri, termasuk chlamydia, gonore, dan sifilis. Yang kedua, ada pemberian antivirus. Obat antivirus digunakan untuk mengobati infeksi menular seperti seksual akibat virus, misalnya herpes genital dan hepatitis B. Yang ketiga, ada antiretroviral. Obat ARV ini bertujuan untuk menekan jumlah virus dan memperbaiki fungsi sistem kekebalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada isi poster maupun cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.